Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik atau tema yaitu sekolah impian ya. Oke, mari kita langsung mulai aja dari pertama yaitu Gabriel. Dipersilahkan untuk mempresentasikan. Ke hostnya dikasih kayaknya dulu. Nggak usah ganti-ganti host, soalnya ini udah premium, jadi silahkan aja langsung share. Sudah terlihat. Oke, mulai. Pertama-tama, nama saya Gabriel Kanta, dan di sini saya mengambil SD sekarang adalah tema sekolah impian dan saya mengambil judul Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada adalah perguruan tinggi negeri di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Universitas Gajah Mada merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, sejarah UGM. Universitas Gajah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, didirikan pada periode awal kemerdekaan. UGM didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggara pendidikan tinggi nasional. Berdiri dengan nama Universitas Negeri Gajah Mada, perguruan tinggi ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran bagian praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas. Selanjutnya, pendidikan UGM, fakultas dan sekolah. Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan berbagai program pendidikan meliputi program sarjana, pasca sarjana, profesi, spesialis, dan diploma. Beberapa fakultas yang menyelenggarakan program internasional baik pada program sarjana maupun pasca sarjana. Di bawahnya bisa kita lihat di sini adalah fakultas yang ada di UGM. Yang pertama Fakultas Biologi, Ekonomi, Ekonomika dan Bisnis, Farmasi, Filsafat, Geografi, Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini ada juga Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Dokter Hewan, Kedokteran Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, selanjutnya Kehutanan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pertanian, Peternakan, Psikologi, Teknik, Teknologi Pertanian, Sekolah Pasca Sarjana, Sekolah Vokasi. Kenapa saya mengambil atau kenapa UGM menjadi sekolah impian saya? Mungkin yang pertama, universitas berkualitas. Saat ini UGM berada pada urutan ketiga universitas terbaik di Indonesia. Beberapa indikator yang menjadikannya berkualitas diantaranya profil pengajar yang bagus, fasilitas lengkap, SDM yang bagus, kegiatan mahasiswaan, serta penelitian dan publikasi. Kedua, berada di kota pelajar budaya sekaligus wisata. Mungkin kamu sering mendengar kalau Yogyakarta adalah kota pelajar, maka tidak heran banyak yang ingin kuliah di UGM. Kemudian, kamu berkesempatan belajar budaya Jawa yang sangat kental, serta banyak tempat wisata yang sesekali dapat kamu kunjungi. Yang ketiga ialah kelas internasional. Jurusan tertentu di UGM ada juga yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar kuliah. Mahasiswanya pun sebagian berasal dari luar negeri. Salah satu alasan memilih kuliah di UGM bagi para mahasiswa juga adalah adanya kelas internasional. Selanjutnya, oke, mungkin terima kasih untuk terima kasih. Sekian dari presentasi sekolah impian saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Presentasi yang sangat menarik ya dari Gabriel. Jadi jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan aja ke Gabriel yang langsung ya. Boleh angkat tangan jika ada yang ditanyakan. Apakah ada yang ingin menanya?
Oke, baik. Dari Kak Agnes, ada yang ingin tanyakan? Silahkan buka mic-nya. Ini pertanyaan simpel aja. Gabriel sudah tahu UGM dari sejak kapan? Terima kasih. Dulu waktu pertama saya kenal UGM tuh waktu SMP kelas 9. Rencananya nanti kalau misalkan nih keterima di UGM mau ngambil jurusan apa? Kalau kemungkinan sih ke farmasi. Kenapa milih farmasi? Ya karena kayak menarik aja gitu jadi apoteker. Oke, semoga keterima. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin menanyakan kepada Gabriel? Gak ada ya kayaknya. Ya udah, kita lanjut aja langsung ke kakak Agnes lagi ya, ke presentasi keduanya. Silakan Kak Agnes, dimulai presentasinya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke. Seperti biasa, topik yang saya angkat ini beda dari yang kemarin. Kalau kemarin itu tentang hobi, dan kalau yang sekarang itu tentang sekolah impian, tapi ini lebih tepatnya ke kampus sih. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Duh, ngelag lagi. Bentar. Kalau ini kelihatan nggak? Terlihat, Mbak. Oke, terima kasih, Teh. Oke, awal sejarah PENS dimulai pada tahun 1984. Japan International Cooperation Agency atau JICA, Badan Kerja Sama Internasional yang didirikan pemerintah Jepang tahun 1974 guna membantu pembangunan negara-negara berkembang, berencana untuk membangun pendidikan politeknik di Indonesia dan memberikan hibah untuk pengembangan politeknik. Bantuan hibah dan kerjasama dari JICA ini sempat ditawarkan ke beberapa kampus, namun mereka tidak segera menerima karena alasan tidak memiliki lahan yang cukup. Akhirnya bantuan dan hibah tersebut jatuh ke Institut Teknologi 10 November atau biasa disebut ITS yang bersedia menyediakan lahan sebesar 10 hektar untuk pembangunan politeknik. Sebelum dijatuhkannya pilihan ke ITS, diawali pembicaraan oleh Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi saat itu, Insinyur Utomo Jajanegara, dengan Ketua Jurusan Teknik Elektro FTI ITS, Insinyur Syarifuddin Mahmud Syah, MSc, yang saat itu ditugaskan mengurus program percepatan insinyur di Ditjen Pendidikan Tinggi. Beliau mengatakan ke Pak Syarifuddin tentang rencana JICA untuk pembangunan politeknik dengan memberikan hibah 2,5 miliar yen, tetapi dengan syarat pihak perguruan tinggi harus menyediakan lahan untuk pembangunan tersebut. Pak Syarifuddin kemudian menyampaikan ke Rektor ITS saat itu, Insinyur Haryono Sigit, BS. Beliau langsung menyambut positif dan bersedia menerima hibah tersebut untuk pembangunan politeknik di ITS dengan menyediakan lahan sebesar 10 hektar. Beliau juga langsung menunjuk Pak Syarifuddin untuk mengawal rencana pengembangan politeknik tersebut. Oke, foto di sebelah kanan Anda merupakan foto dari Insinyur Syarifuddin Mahmud Syah, MSc. Selanjutnya. Oke. Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi atau PET, ini nama awal dari PENS sebelum dibentuknya nama yang sekarang itu kan dikenal PENS, sebelum itu namanya itu PET. Ini dibentuk pada tahun 1988 sampai 1990.
maaf. Pada tahun 1988, pembangunan Politeknik Elektro akhirnya rampung pada 15 Maret 1988. Pemerintahan Jepang melalui JICA secara resmi memberikan gedung kampus Politeknik Elektro kepada pemerintah Indonesia dengan peralatan pendidikan. Akhirnya, pada 2 Juni 1988, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, menekan tombol peresmian dibukanya pendidikan tinggi teknik ini dengan nama Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi atau PET. Sejak tahun itu pula, tahun ajaran baru dimulai, kerjasama dengan JICA pun berlanjut dengan banyaknya pengajar politeknik yang dikirim ke berbagai perguruan tinggi teknologi di Jepang. Dan sebaliknya pengiriman beberapa ahli dari Jepang ke PES. Oke, foto di sebelah kanan merupakan foto dari Insinyur Susanto, yaitu direktur pertama dari Politeknik Elektro pertama yang kemudian dinamakan Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi atau biasa disebut PET. Lanjut. Bentar, escape dulu. Cek lagi. Nah, ini potret pembangunan dari PET itu sendiri dari tahun 1988 sampai 1992. Ini foto pertama itu diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Pak Soeharto sendiri. Yang gambar kedua ini merupakan tampak depan gedung pertama hibah dari Jepang itu sendiri. Oke, kita lanjut aja langsung. Oke. Nah, Politeknik langsung. Nah, ini merupakan Dr. Osamu Magno JICA expert yang ditempatkan oleh JICA di Surabaya yang sangat berjasa dalam menyiapkan dan membantu pengembangan PET. Nah, ini waktu Pak Dr. Osamu lagi menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa PENS. Nah, foto selanjutnya itu adalah penanaman pohon persahabatan PES dan JICA oleh Dr. Osamu Makino pada tanggal 13 Oktober 2008 sebagai bentuk penghargaan PES untuk JICA yang telah berperan penting dalam sejarah PES. BTW, pohon ini sudah besar ya sekarang. Nanti kalau ada kesempatan, misalnya ada keinginan menyambung pendidikannya ke PES, bisa lihatlah pohon ini sebagai simbol lah. Kayak aku hapus, sorry. Ini kayaknya salah yang ini. Kita lanjut aja. Oke, ini PENS. Dari tadi yang awalnya PET, sekarang berganti menjadi PES atau Politeknik Elektronika Surabaya. Oke. Nah, pada Juni 1991, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menata ulang keberadaan seluruh politeknik, institut, dan sebagian universitas di Indonesia. Kebijakan itu membuat PET diubah namanya menjadi Politeknik Elektronika Surabaya atau PES pada tahun 1992. Oke. Dari PES ini kemudian diganti lagi karena merasa kurang cocok, harus namanya PES, cari lagi nama baru. Nah, ditetapkanlah menjadi PENS atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dari tahun 1996 sampai sekarang. 5 tahun kemudian, pada 1956, nama Politeknik ini kembali diubah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Nama itulah yang dipakai hingga kini. Penyebutan yang lazim waktu itu adalah PENS ITS karena masih berada di bawah naungan induk ITS. Oke, kita sambung. Oke, ini adalah merupakan kemandirian dari PENS itu sendiri. Waktu terus berjalan, PENS terus bergerak, mengembangkan diri setelah 24 tahun menjadi bagian dari ITS. Akhirnya PENS berdiri sebagai perguruan tinggi negeri yang mandiri
Kemudian itu dimulai sejak saya ulangi lagi, kemandirian itu dimulai sejak keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/2011 tertanggal 21 November 2011 tentang Statuta ITS, di mana berisi antara lain menyebutkan bahwa PENS tidak lagi menjadi bagian dari ITS. Wacana pemisahan antara politeknik dari institusi induknya sudah ada sejak lama, dimulainya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0313/0/1991 tentang penataan politeknik dalam lingkungan universitas dan institut negeri. Pada lampiran keputusan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk ITS sebagai institut pembina untuk penataan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Surabaya. Ini kayaknya kurang negerinya ini, saya salah terus berarti. Maaf. Kayak hubungan antara PENS dan ITS. Meskipun sudah menjadi institusi yang mandiri, PENS tetap mempunyai kedekatan ibu luhurnya ITS. Bagi PENS, ITS merupakan guru yang baik dari sisi transfer keilmuan. Tidak sedikit dosen dan alumni PENS yang memutuskan melanjutkan studinya ke ITS. Di sisi lain, banyak lulusan ITS yang kemudian berkontribusi positif di PENS. Ketertarikan program studi yang ada di PENS dan ITS inilah yang justru makin memperkuat ikatan yang telah ada dan budaya PENS mengenai menjaga mutu dan kinerja yang baik merupakan budaya yang dibawa dari ITS yang diaplikasikan dalam kiprahnya di PENS, termasuk nilai-nilai kebersamaan, kedewasaan, dan semangat untuk terus belajar, berkembang, serta meningkatkan kapasitas diri, merupakan bagian dari proses pembelajaran di PENS yang diadopsi dari ITS. Oke, kita lanjut lagi. PENS yang terus berkembang. Inilah sepenggal kisah perjalanan PENS yang menjadi salah satu perguruan tinggi kelompok politeknik yang tercatat sebagai kampus pelopor yang tidak hanya sebagai pioner dalam bidang robotika, tapi juga kampus yang menyandang sebuah sebutan sebagai kampus yang penuh dengan prestasi, inovasi, dan menjalankan berbagai terobosan. Sebut saja program magister terapan yang baru terdefinisi dengan baik setelah disahkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 secara eksplisit menyebut politeknik boleh menyelenggarakan pendidikan tingkat magister dan doktoral. PENS tercatat sebagai politeknik pertama yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyelenggarakan program magister terapan. PENS juga menjadi sumber daya politeknik di bidang elektronika dan turunannya. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk kawasan Asia Pasifik dan Oseania, bahkan di benua Afrika sekalipun. Melalui kepercayaan yang diberikan Cica untuk mendidik dosen-dosen penyelenggara pendidikan serupa lewat program pelatihan internasional sejak 1900. Masuk ayo Kak Zahran buruan langsung. Bisa dilanjut Kak.
Oke, terima kasih. Baik, saya ulangi lagi ya, karena tadi ada sedikit terkendala beberapa hal. Oke, di lingkup nasional PENS telah berhasil membina dan mengembangkan beberapa politeknik lainnya, seperti Politeknik Kalteks Riau, Politeknik Negeri Bengkalis, dan Politeknik Negeri Badu. Di lingkup nasional adalah dalam hal menginisiasi dan mendampingi pendirian beberapa akademi komunitas. Tentu semua itu tidak terlepas dari visi dan misi yang telah dicanangkan. Oke, visi PES adalah menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging teknologi dalam skala nasional maupun internasional. PES juga menjadi institusi pertama politeknik yang memperoleh akreditas A. Hebat kan? Dan tercatat sebagai lembaga pendidikan tinggi terbaik se-Indonesia pada tahun 2015 untuk manajemen tata kelola perguruan tinggi. Pada tahun 2022, PES juga tercatat pada Scimago Institutional Rankings atau SIR, maksudnya SIR, sebagai 5 besar politeknik terbaik di Asia pada bidang teknik dan kampus inovasi terbaik di Indonesia. Oke, lanjut. Oke, nah ini adalah Direktur PENS dari tahun ke tahun. Oke, ada yang pertama itu Bapak Susanto dari tahun 1988 sampai 1997. Yang kedua ada Bapak Insinyur Muhammad Nudia dari tahun 1997 sampai 2002. Yang ketiga ada Bapak Insinyur Tito Nutano M.Eng dari 2002 sampai 2009. Selanjutnya yang keempat adalah Bapak Dadet Pramadihanto M.Eng PhD 2009 sampai 2013. Selanjutnya itu adalah Bapak Dr. Zainal Arif ST.MT dari tahun 2013 sampai 2021. Yang saat ini sedang menjabat direktur itu adalah Bapak Ali Ridho Barakba, SKOM PhD dari 2020 sampai 2025 nantinya. 2025 nantinya, oke. Oke, ini adalah beberapa program studi di PENS. Yang pertama itu teknik elektronika, yang kedua teknik telekomunikasi, yang ketiga teknik elektroindustri, selanjutnya teknik informatika, selanjutnya ada lagi teknik mekatronika, ada komputer, ada teknik multimedia broadcasting, ada sistem pembangkit energi, ada teknik game, lanjut ada teknologi rekayasa internet, dan selanjutnya lagi ada teknologi rekayasa multimedia, lanjutnya lagi sains data terapan, dan lanjutannya setelah itu adalah teknik informasi kampus Lamongan dan teknologi multimedia broadcasting kampus Lamongan. Selanjutnya teknik informatika kampus Sumeneb. Lalu teknologi multimedia broadcasting kampus Sumeneb. Dan yang terakhir adalah pendidikan jarak jauh, atau antara lain ini merupakan dari program studi saya di PENS, yang pendidikan jarak jauh di bagian teknik informatika. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai. Ada pertanyaan barangkali? Semoga tidak ada ya, tidak bercanda aja. Ada pertanyaan tidak? Saya tutup nih. Kencang kali sih 13 menit. Oh, ada 2. Ya, Saudara Gabriel, ada yang bertanya kan, Mas? Mungkin saya nggak banyak, cuma beberapa aja. Tadi sempat ada kayak program studi PENS ya Teh, yang itu. Nah, saya mau nanya, yang teknologi game itu kayak seperti apa ya? Teknologi game ya, A? Iya Teh. Oh gitu. Wah, kalau teknologi game ini kayaknya fokusnya kepada pembuatan game kalau saya nggak salah artikan ya dari namanya ini. Soalnya saya bukan di jurusan itu, jadi saya kurang tahu.
Kalau mau lebih tahu lebih lanjut, silakan join di PENS. Oke Kak, siap. Ya, Dan ini satu apa? lagi Kak, mungkin Aduh. Kakak Ya, silakan. Teh Agnes ini kan sekarang sudah di PENS ya Teh. Ya, betul. Mungkin sebelum sebelum join PENS mau kemana gitu sekolah impian selain di PENS? Loh, kamu nanya, memang Iya, Teh. loh, sekolah impian saya memang di PENS. Tapi awalnya sih pengen ke WT, tapi rezekinya itu di PENS. Jadi ya ngikutin jalannya Tuhan aja yang berikan saya di PENS. Gitu, Gabriel. Oh gitu ya Teh. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, A. Ya, ada lagi. Teh Halimah mau tanya apa? Baik. Terima kasih kepada Mbak Agnes. Sebelumnya saya izin bertanya tentang di bagian mikrofonmu. Tentang di bagian PENS dengan JICA tadi. Ada nggak ya tadi? Iya. Setelahnya mungkin. Nih. Nah, iya ini. Nah, kalau boleh tahu yang JICA ini apa ya kira-kira Mbak Agnes? Terima kasih. Aduh, aku lupa panjangannya. Sebentar, saya cari dulu di slide-nya. Soalnya saya nggak hafal betul namanya ini. Itu JICA ya. Ntar, tak cari dulu. JICA ini apa? Oh, ini dia. Nah, JICA ini adalah kepanjangan dari Japan International Cooperation Agency, Mbak. Bagaimana Mbak Agnes, bisa diulang kembali? Aduh, bahasa Inggris saya kurang-kurang, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, dengarkan baik-baik ya, Mbak. Ini namanya itu Japan International Cooperation Agency atau JICA. Ya, begitulah logat-logat saya kalau ngomong. Baik, terima kasih Mbak Agnes atas jawabannya. Iya, sama-sama. Teh Halimah, Teh Rasmi mau tanya juga? Nyesal aku ngomong. Baik, mungkin pertanyaannya cukup simpel ya. Kalau nggak salah, setahu saya kan juga saat ini sedang menempuh pendidikan di PENS ya Mbak ya. Jadi yang saya tahu PENS ini mendapat julukan yang namanya kampus juara. Pertanyaan saya, Mbak, adakah di salah satu juara-juara yang telah diraih kampus tersebut? Atau mungkin mengikuti event dari event-event yang pernah diselenggarakan oleh PENS gitu, atau juara-juara yang pernah diraih oleh PENS. Mungkin Mbak salah satu member dari kegiatan tersebut. Wah, pertanyaannya sangat mengagumkan. Baik, saya jawab ya. Nah, yang pertama itu saya belum join. Mungkin kedepannya saya bakal ikut karena saya belum daftar. Kan berarti saya nggak bisa juara loh ya. Itu belum daftar. Jadi teman-teman sekalian tolong doakan saya, semoga saya bisa bawa medali gitu kan. Untuk pertanyaan kedua, jadi kan PENS ini awalnya dari ITS ya. Jadi kalau apakah bisa dikatakan bahwa PENS ini adalah anak dari kampus ITS. Jadi ITS ini adalah induknya, seperti itu Mbak ya? Ya betul, bisa dibilang begitu karena saya dengar dari dosen sekalipun saya bertanya, apakah PENS bagian dari tes, mereka menjawab iya. Jadi ITS itu merupakan ibu dari PENS, seperti itu Mbak. Oke, lalu untuk yang pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu juara-juara yang telah diraih oleh kampus ini apa aja ya Mbak? Mungkin yang paling yang paling menarik atau yang paling unggul lah, yang paling terkenal juaranya apa? Ya seperti yang kita ketahui ya, PENS ini terkenalnya tuh di bidang robotikanya sendiri, jadi juaranya di bidang robotik gitu Mbak. Oke, makasih Mbak ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oh, oke, saya stop share screen kalau seperti itu. Halo, moderator, apakah Anda mau bertanya?
Nggak ada. Udah. Kayaknya udah cukup banyak pertanyaannya. Oke. Apakah udah nggak ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, lanjut lagi nanti. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, sepertinya seperti itu aja dari presentasinya Kak Agnes yang sangat panjang dan menarik untuk dibahas. Kita akan ke presentasi selanjutnya, yaitu Kak Rasmi. Boleh langsung presentasinya. Oke. Baik, saya izin share screen dulu. Makasih biasanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Baik, saya lanjut ya. Jadi perjalanan panjang tersebut membuktikan bahwa universitas yang terletak di kawasan Bandung ini memiliki kualitas yang sangat baik dan bahkan telah menghasilkan 35.000 lulusan yang tersebar di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi Universitas Kristen Maranatha ini berusaha untuk menciptakan alumni yang memiliki integritas yang baik, kepedulian terhadap sesama dan memegang kuat terhadap sesama dan memegang kuat terhadap orisinalitas sebuah karya yang bernilai prima. Maranatha ini didirikan pada tahun 1965. Maranatha terus mengembangkan sayapnya dalam dunia pendidikan, diawali dengan Fakultas Kedokteran sebagai fakultas pertama. Kini Universitas Kristen Maranatha menaungi 9 fakultas dengan 28 program studi. Jenjang studi diploma, sarjana, profesi, dan magister yang seluruhnya sudah terakreditasi oleh BAN-PT. Saya lanjut untuk ke slide berikutnya, akreditasi. Jadi akreditasi PENS ini resmi menyandang peringkat akreditasi baik sekali yang berlaku mulai dari tanggal 13 April 2021 sampai dengan 13 Maret 2023. Masuk 50 universitas terbaik. Jadi Universitas Kristen Maranatha ini berhasil masuk jajaran 50 universitas terbaik Indonesia dalam daftar Webometrics Ranking of World University 2022. Jadi dalam daftar tersebut Universitas Kristen Maranatha ini menempati ranking ke-43 Indonesia. Lokasi Maranatha. Jadi Universitas Kristen Maranatha ini adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang berada di Jawa Barat Indonesia. Jadi ini berbasis Kristen. Lanjut fakultas. Jadi di sini ada beberapa fakultas ya yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Yang pertama itu ada Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi Fakultas Kedokteran Gigi ini program studinya ada program sarjana kedokteran gigi, ada program profesi dokter gigi. Selanjutnya ada Fakultas Hukum. Di sini ada program sarjana ilmu hukum. Selanjutnya di Teknologi Informasi, program sarjana teknik informatika, program sarjana sistem informasi, dan program magister ilmu komputer. Selanjutnya di sini ada seni rupa dan desain. Jadi program studinya itu ada program diploma seni rupa dan desain fashion, program sarjana seni rupa murni, program sarjana desain interior, program sarjana desain komunikasi visual, program sarjana arsitektur. Selanjutnya ada Fakultas Bisnis.
di mana Fakultas Bisnis ini mempunyai program sarjana akuntansi, program sarjana manajemen, program magister akuntansi, program magister manajemen. Oh ya benar. Selanjutnya ada bahasa dan budaya. Programnya itu ada program diploma bahasa Mandarin, program sarjana sastra Inggris, program sarjana sastra Jepang, program sarjana sastra Cina. Selanjutnya ada Fakultas Psikologi, di mana terdapat program sarjana pendidikan psikologi, program magister psikologi profesi, program magister psikologi sains. Selanjutnya ada Fakultas Teknik. Di dalamnya ada program sarjana teknik sipil, program sarjana teknik elektro, dan program sarjana teknik industri. Dan terakhir itu ada Fakultas Kedokteran. Saya lanjut di slide berikutnya. Di sini terdapat beberapa jalur penerimaan. Jadi Maranatha ini membuka 3 pilihan jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama itu beasiswa. Jadi tes yang di beasiswa ini tes yang ditentukan oleh Universitas Kristen Maranatha untuk mendapatkan beasiswa biaya masuk. Selanjutnya ada jalur reguler. Jadi jalur reguler ini jalur yang menggunakan rapor atau tes untuk proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Maranatha. Selanjutnya adalah beasiswa khusus. Itu ada jalur penerimaan yang menggunakan rapot sebagai syarat utamanya. Baik, saya lanjut di slide berikutnya. Alasan saya memilih Kristen Maranatha ini sebagai Universitas impian dikarenakan universitas ini adalah salah satu universitas yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang membeasiswakan saya. Gitu. Selanjutnya problem. Jadi sini ada beberapa problem kenapa saya nggak masuk di Universitas Kristen Maranatha ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya saat ini nggak di Maranatha, tapi adalah di PENS ya, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ada 3 poin. Ini 3 poin yang paling penting kenapa saya nggak masuk di Maranatha. Yang pertama itu terikat oleh salah satu universitas. Jadi sebelum saya ini lulus SMK itu ya teman-teman, saya udah memang mengikuti program dari PENS ini. PENS ini ada kerjasama sama salah satu perusahaan tambang yang ada di Kalimantan. Nah makanya dari SMK itu saya sudah mulai masuk programnya PENS, jadi kayak terikat seperti itu. Selanjutnya banyak tawaran universitas lain. Jadi perusahaan ini yang memberikan beasiswa ada banyak pilihan-pilihan universitas lain, sehingga saya tuh juga kayak bingung dan bimbang mau kemana ini jalannya, saya mau pilih universitas yang mana gitu. Selanjutnya jumlah UKT yang mahal. Jadi teman-teman, saya pengennya di Universitas Kristen Maranatha itu mengambil sastra Cina. Karena memang dari dulu saya pengen banget ya ke Cina. Dulu itu pengen banget dari SMP. Dari SMP saya udah pengen banget ke Cina karena terinspirasi dari kakak saya yang pernah sekolah di Cina, Jiangsu ya, Universitas Jiangsu. Nah jadi saya berjuang keras untuk mendapatkan beasiswa untuk ke Cina, tapi semua itu terpatahkan oleh karena COVID-19. Jadi kan waktu itu lagi apa namanya lagi pandemi ya teman-teman. Jadi beasiswa untuk ke Cina itu kayak ditutup gitu, nggak ada lagi. Mungkin tahun ini atau tahun berikutnya ada, tapi waktu di tahun saya itu di zaman maksudnya di tahun itu tahun 2000 berapa ya, 2021 atau 2020 gitu. 2019 kan udah mulai masuk pandemi ya di Indonesia. Nah makanya saya itu nggak bisa masuk di situ karena juga jumlah UKT yang mahal sastra Cina itu. Kalau di Universitas Kristen Maranatha itu kalau nggak salah ya, pihak dari perusahaan ini yang membeasiswakan saya, mereka mengatakan bahwa kalau nggak salah itu ada jumlah UKT-nya 20 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi kayak saya juga insecure gitu, takutnya ketika saya mengambil sastra Cina ini sudahlah UKT-nya mahal dan saya nggak benar-benar belajar, kan kasihan
juga pihak perusahaan ini. Seperti itu. Selanjutnya, saya sudah berada di slide terakhir teman-teman, jadi terima kasih. Ya, seperti itulah, walaupun saya tidak masuk di Universitas Kristen Maranatha, tapi saya saat ini kan sedang mengikuti program dari PENS. PENS ini bekerja sama dengan yang namanya SIKIS atau juga Siamolek. Jadi mereka kayak ada program bahasa Mandarin juga, jadi kayak ya alhamdulillah gitu, walaupun nggak ke Cina ataupun nggak ke Universitas Kristen Maranatha, setidaknya saya mendapatkan training bahasa Mandarin seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Oke, itulah presentasi tentang Universitas Kristen Maranatha dari Kak Rasmi. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Kak Rasmi. Oke, Gabriel, silakan. Mungkin satu aja Kak, kenapa sih tuh ada Kristennya? Penasaran. Apakah Kakak tahu? Apa Maaf memang sebelumnya, soalnya ini suara kamu agak lag gitu, putus-putus, mungkin bisa diulangi. tes halo? Iya, iya udah. Satu pertanyaan aja Kak, saya penasaran untuk satu hal. Kenapa sih nama universitasnya itu harus ada Kristennya? Kenapa enggak Universitas Maranatha aja gitu? Ya, jadi memang Universitas Kristen Maranatha ini kayak memang khusus apa ya, kan dia universitas swasta ya, jadi ya memang dasarnya memang mereka harus itu apa namanya memberikan nama itu ke universitas tersebut seperti itu. Kak, terima kasih. Ya. Oke, apakah ada lagi? Tapi ya begitulah teman-teman, walaupun namanya Universitas Kristen Maranatha, tidak harus orang Kristen gitu yang masuk situ. Mau Muslim, mau Buddha, mau Hindu bisa aja masuk ke universitas tersebut. Pertanyaan saya juga sama ya tadi kayak Gabriel, tapi udah dijawab sama Gabrielnya, jadi nggak usah. Oh, nih ada Halimah. Silakan, Kak Halimah. Baik, kepada Mbak Rasmi, sebelumnya kan Universitas Kristen Maranatha ini menjadi kampus impiannya Mbak Rasmi ini. Nah, kemudian Mbak Rasmi malah masuk ke PENS. Kira-kira perasaannya Mbak Rasmi saat nggak bisa masuk ke kampus itu gimana sih? Gitu aja pertanyaannya. Kalimat terakhirnya Mbak, kenapa? Alasan ya apa gimana? Iya, gimana perasaan Mbak Rasmi ketika nggak bisa masuk ke kampus impian Mbak? Terima kasih. Oh iya, baik. Makasih banget pertanyaannya Mbak. Sebenarnya kita sudah sering berbincang ya tentang masalah ini, tapi nggak apa-apa, saya ungkapkan kembali perasaan saya setelah saya tidak masuk Universitas Kristen Maranatha. Jadi teman-teman gimana ya rasanya kalau misalkan kita punya impian tapi nggak masuk kayak gitu? Kalau kita bisa bilang kecewa ya pastinya kecewa berat saya. Agak susah move on sebenarnya. Jadi kan ada tuh yang apa namanya kalau nggak salah kemarin Universitas Kristen Maranatha ini dari perusahaan tambang yang ada di Kalimantan itu membuka apa namanya ada lima anak yang bisa masuk ke Universitas Kristen Maranatha ini, dan kemarin itu yang jalan ada 4 orang kan, tersisa 1 slot, jadi kayak saya tuh harusnya saya yang di sana, seperti itu pikiran saya seperti itu. Terus kayak ya gimana ya, seperti yang saya bilang tadi, saya sudah terikat di program PENS ini, jadi kayak susah banget buat keluar gitu teman-teman. Terus saya juga diberikan kayak beberapa benefit, salah satunya laptop. Jadi saya kayak diiming-imingi laptop supaya masuk ke PENS ini. Jadi kalau teman-teman tahu, saya kan orang yang sederhana gitu, berkecukupan gitu kan, sangat membutuhkan. Kalau teman-teman tahu laptop itu sekarang kan mahal, apalagi kalau misalkan kita mau speknya yang tinggi, jadi mahal banget. Karena si perusahaan tambang ini memberikan saya benefit yang seperti itu, ya maulah saya merelakan Universitas Kristen Maranatha demi si PENS ini gitu. Makasih Mbak. Kalau saran saya sih ya teman-teman, pokoknya perjuangin aja apa yang kalian inginkan. Soalnya kita jujur-jujuran saja. Kalau misalkan kita masuk
suatu tempat atau pokoknya kita nggak menyenangi suatu hal tersebut tapi kita tetap masuk, pasti kita menjalaninya agak berat gitu. Jadi kalau menurut saya kalian semua kalau mau masuk di sebuah universitas itu sesuai dengan keinginan kalian sendirilah, jangan kayak ikut-ikut dari teman-teman kalian, atau jangan sampai kayak karena diiming-imingi sesuatu kalian mau gitu. Soalnya ngejalaninnya berat asli. Gitu aja. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Rasmi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya nggak ada ya. Kita lanjut aja ke next presentasinya, yaitu Pasya Melanda. Persilahkan untuk presentasi. Pasya. Izin share screen. Apa sudah kelihatan? Sudah terlihat, Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan tema Sekolah Impian ini saya mengambil Universitas Mula Warman. Oke, selanjutnya Universitas Mula Warman. Universitas Mula Warman, disingkat UNMUL, adalah perguruan tinggi negeri Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Universitas ini berdiri pada tanggal 27 September 1962, sehingga merupakan universitas tertua di Kalimantan Timur. Sejarah. Pada tanggal 7 Juni 1962, berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur nomor 15 PPK KDH 1962, maka berdirilah sebuah perguruan tinggi yang berkedudukan di Samarinda dengan nama Perguruan Tinggi Mula Warman. Kemudian pada tanggal 27 September 1962 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Universitas Mula Warman atau UNMUL berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan nomor 130 tahun 1962 tanggal 28 September. Tanggal 28 September akan dikukuhkan secara resmi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia 1 nomor 65 tanggal 23 April 1963. Oke, selanjutnya. Pada awalnya Universitas Mula Warman memiliki 4 fakultas, yaitu Ketatanegaraan dan Ketataniagaan. Pada bulan Mei tahun 1966 dirubah menjadi Fakultas Isipol dan Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertambangan. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 66 tanggal 7 September 1982, fakultas-fakultas di Universitas Mula Warman menjadi 5 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, berikutnya fakultas. Sejak tahun 2000, Universitas Mula Warman berkembang dengan tambahnya fakultas dan program studi baru. Sampai dengan saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Mula Warman memiliki 13 fakultas dengan 92 program studi. Adapun fakultas yang saat ini ada di Universitas Mula Warman yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Ilmu Budaya. Oke, terima kasih. Oh, untuk alasan saya memilih Universitas Mula Warman sebagai sekolah impian itu karena pas SMP tuh sudah pernah bicara-bicara tentang universitas ini sama teman, bilangnya itu bagus. Terus program studinya juga banyak, sekitar 92 kalau nggak salah tadi. Juga fakultasnya banyak. Ya, gitulah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau ada, maaf kalau suaranya sangkut-sangkut atau tipe-tipe. Maaf ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, Kak Oke, terima Halimah, kasih kembali. sepertinya ingin bertanya. Baik, untuk Mbak Pasya, saya izin bertanya. Ini kan kampus impiannya Mbak Pasya ya. Kira-kira kalau misal ada kesempatan buat mendaftar di sana, kira-kira mau ngambil jurusan apa? Itu aja sih. Terima kasih. Kalau ada kesempatan masuk, kayaknya ambil kimia kan? Kalau nggak salah kimia. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya ya, Pasya ya. Kamu kalau ini mau masuk di Universitas Mula Warman ya tadi ya? Kamu Iya, mau Kak. masuk lewat apa? Lewat jalur apa? Masuk ke Kalau universitas? bisa jalur prestasi. Kenapa? Kalau bisa masuk jalur prestasi, ya jalur prestasi aja. Kalau ada beasiswa juga ambil itu mungkin. Kamu udah coba cari-cari belum beasiswa yang ke Unmul? Oh, kalau itu belum sih, Kak. Karena mau itu dulu kan. Baiklah, makasih ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, apakah masih ada lagi yang bertanya untuk tentang topik sekolah impiannya dari Pasya Mailanda? Udah ya kayaknya. Udah, kita lanjut aja ke peserta berikutnya yaitu Istiqomariah. Apakah ada? Hadir. Oke, silakan untuk presentasikan. Izin share screen. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pertemuan kali ini saya ngambil di sekolah impian itu Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya berhasil meraih posisi 6 dari 576 universitas di Indonesia dan peringkat 65 tingkat Asia. Universitas Negeri Yogyakarta merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Yogyakarta. Kampus yang terletak di Jalan Kolombo nomor 1 ini dulunya merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan atau IKIP Yogyakarta yang berdiri sejak 21 Mei 1964.
Universitas Negeri Yogyakarta menjadi salah satu universitas favorit dengan julukan The Green Campus atau keberhasilannya dalam menciptakan lingkungan kampus yang asri. Selain itu, dalam misi UNI menjawab tantangan global Universitas Negeri Yogyakarta sejak tahun 2008 sudah siap menuju World Class University. Lanjut sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta berdiri pada tanggal 21 Mei 1964 dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Yogyakarta, yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Pendirian IKIP Yogyakarta diawali dengan keberadaan Fakultas Pedagodik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipecah salah satunya menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki peminat sangat tinggi sehingga membuat didirikannya Institut Pendidikan Guru IPG untuk mengatasinya. Kemudian, pada 3 Januari 1963, terdapat penyatuan antara IPG dan dengan FKIP menjadi IKIP. Pada awal perkembangannya, IKIP Yogyakarta memiliki 5 fakultas, antara lain Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta FKIE, Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, dan Fakultas Keguruan Teknik. Barulah pada tahun 1999, IKIP Yogyakarta mendapatkan perluasan mandat untuk menjadi universitas oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 93 tahun 1999. Hal tersebut juga berkaitan dengan gagasan bahwa alumni IKIP tidak hanya bekerja di pendidikan, tetapi juga banyak yang di bidang non-kependidikan. Visi pada tahun 2025 menjadi fakultas unggul, kreatif, dan inovatif di bidang pendidikan dan non-kependidikan berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecerdasan serta ekonomi kerakyatan berwawasan global. Misi 1. Melaksanakan pembelajaran dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bisnis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dan dalam rangka penemuan dan pengembangan IPTEK serta mengabdikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bisnis. 3. Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. 4. Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan di bidang pendidikan dan ilmu ekonomi yang cendika, mandiri, dan bernurani, berwawasan ekonomi, kerakyatan, kewirausahaan, dan nilai budaya luhur. Kedua, menghasilkan lulusan yang santun, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur. Ketiga, menghasilkan penelitian yang berkualitas, yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEK dan bermanfaat untuk masyarakat di bidang pendidikan dan ilmu ekonomi, berwawasan ekonomi berakyatan,
kewirausahaan, dan nilai budaya luhur. Keempat, menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial di bidang pendidikan dan ilmu ekonomi, berwawasan ekonomi kerakyatan, kewirausahaan, dan nilai budaya luhur. Kelima, mewujudkan kerjasama yang sinergis dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri, di bidang pendidikan dan ilmu ekonomi, berwawasan ekonomi kerakyatan, kewirausahaan, dan nilai budaya luhur. Keenam, mewujudkan tata kelola fakultas yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Adapun fakultas dan jurusan. Fakultas Ekonomi dengan jurusan Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis, Administrasi Perkantoran, Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Olahraga, Pendidikan Jasmani Kesehatan, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Sejarah, Geografi, Keguruan dan Pendidikan, Administrasi Negara, Publik, dan Pendidikan Geografi. Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Sipil, Ilmu Teknik, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Manufaktur, Teknik Otomotif, Tata Boga Rias dan Busana, Teknologi Informasi. Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Keguruan dan Pendidikan, Psikologi, Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, dan Filsafat. Fakultas Bahasa dan Seni dengan jurusan Tari, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Seni Rupa, Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Musik, Sastra dan Bahasa Daerah, Sastra dan Bahasa Asing, dan Seni Karya. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan jurusan Pendidikan Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Statistika, dan Matematika. Program Pasca Sarjana, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Psikologi, Keguruan dan Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Olahraga, Ilmu Ekonomi, Sejarah Teknik, Sejarah, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Biologi, Kimia, Bimbingan dan Konseling, Fisika, dan Manajemen Pendidikan. Kenapa saya memilih Universitas Negeri Yogyakarta? Karena memiliki fasilitas gedung perkuliahan yang baik, bersih, dan nyaman, dan memiliki suasana yang asri. Masing-masing fakultas telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, ada GOR yang memiliki banyak fungsi, seperti salah satunya menjadi tempat wisuda. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Istiqomariah presentasinya. Jika ada yang lain ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja ke Istiqomariah. Oke, Kak Rasmi. Baik, pertanyaan pertama. Jadi Universitas Negeri Yogyakarta kan tadi itu di bagian visinya di poin keempat, itu ada menjalin kerjasama pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri ya. Visi atau enggak misi ya? Oh, misi. Nah, ini di poin keempat, menjalin kerjasama dalam dan luar negeri. Jadi pertanyaannya itu, UNY ini sudah bekerja sama sama negara apa aja? Apa suara saya terdengar? Iya, kedengaran.
Boleh diulang Kak Rasul tadi putus. Jadi di sini kan di poin keempat, misi dari UNY sendiri itu adalah menjalin kerjasama dalam dan luar negeri. Pertanyaannya, UNY ini sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara mana saja? Kalau saya cari-cari ya, itu pernah kerjasama dengan Korea Selatan. Selanjutnya di bagian tujuan di poin keempat juga itu ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat apa saja yang telah dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi UNY ini? Gitu. Sebentar. Bagaimana, Isti? Mungkin boleh saya simpan dulu pertanyaannya. Baik, pertanyaan terakhir. Contoh sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh UNY itu apa saja? Itu contohnya kayak gimana? Gedung gitu ya? Selain gedung. Ada ini, memiliki suasana yang asri, terus masing-masing fakultas telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Iya, pertanyaannya sarana dan prasarananya ini apa gitu? Apa yang telah disediakan oleh si UNY ini untuk mahasiswi yang ada di universitasnya ini gitu? Seperti apa ya? Kayak PC gitu ada? Ya, komputer, mesin ketik, ya kayak komputer gitu, AC. Lengkap. Oke, terima kasih. Oke, mungkin disimpan aja ya pertanyaan yang kedua tadi dari Kak Rasmi ya. Kita lanjut dulu ke Halimanya. Untuk peserta terakhir presentasi. Halimah, apakah udah siap? Kak Halimah. Baik, terima kasih. Oke, silahkan untuk presentasinya. Sebelumnya ini udah dijadiin host belum? Enggak apa-apa Kak Halimah, bisa langsung jadi. Sorry. Udah. Nggak ngomong tuh. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Iya, udah. Baik, untuk universitas impian saya itu adalah Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum itu, mari kita beralih ke sejarah singkat tentang universitas ini. Oke. Berdirinya ULM tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Belanda baru mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Sementara itu berdirinya ULM Sementara itu, salah satu daerah yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah Kalimantan Selatan. Pada tanggal 17 Mei 1945,
bertempat di Desa Niih, Kondangan, Hasan Basri memproklamasikan pemerintah gubernur tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan pada acara reuni tanggal 3 sampai 10 Maret 1957. Para berjuang ini membentuk Dewan Lambung Mangkurat dengan rencana kerja yang dititik beratkan kepada pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Salah satu rencananya adalah mendirikan sebuah perguruan tinggi yang akan diberi nama Universitas Lambung Mangkurat. Sebentar. Mohon ditunggu sebentar teman-teman, sepertinya ada kendala dari Mbak Halimah ini karena laptopnya agak sedikit nge-lag gitu. Mohon ditunggu sebentar ya, mungkin nanti bisa saya bantu share screen. Siap. Ditunggu sebentar lagi ya teman-teman, kayaknya ini agak ada masalah besar sedikit aja, sebentar ya. Mohon ditunggu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya teman-teman. Apa? Ya, sambil menunggu, mungkin udah ada. Melek ya kayaknya laptopnya. Oke, mohon maaf atas kesalahan tadi. Akan saya lanjutkan. Arti dari lambang Universitas Lambung Mangkurat ini ada sedikit typo ya. Lambangnya itu ada burung enggang, gong, lipan, sinar, dan lingkaran. Untuk burung enggang itu memiliki arti yaitu dalam fauna Indonesia, burung enggang Kalimantan bersifat dan berbeda paruhnya dengan burung-burung enggang yang berada di Sulawesi. Hidupnya di pohon-pohon besar di tengah pulau dan bersarang pada pucuk pohon-pohon tersebut. Sayapnya kuat dan berbulu hitam serta berkilau yang terkadang nampak kebiru-biruan ketika terkena sinar matahari. Kiasan dari burung enggang ini adalah kekuasaan, dapat memandang jauh dan hitam yang mencerminkan kedalaman jiwa dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada gong. Di seluruh Nusantara sejak zaman dahulu, gong tergolong sebagai alat pelengkap istana raja, di samping dipergunakan sebagai salah satu alat bunyi-bunyian, terutama dalam pasangan gamelan, sebagai alat bunyi-bunyian yang bersifat memberi irama. Pada zaman masa kerajaan-kerajaan dulu, gong digunakan juga sebagai alat penghimbau, alat mengeluh-elukan rakyat, dan alat untuk memberi alamat. Pada masa Lambung Mangkurat, Pangeran Suryanata keluar dari laut dalam pertapaan dilakukan dengan sikap duduk di atas gong emas yang berlukiskan naga. Kiasan dari gong ini adalah alat hubungan dengan sejarah dan riwayat, alat kemegahan dan alat memberi alamat atau tanda-tanda. Selanjutnya ada lipan. Lukisan lipan pada gong menandakan lambang dan simbol-simbol raja-raja Kalimantan pada masa terakhir mereka, kebanyakan adalah lipan. Selanjutnya ada sinar, dengan tidak menyimpangi arti lahir dan fungsi dari sinar, yakni pemberi kebahagiaan jiwa dan penerangan atau penyebaran ilmu kepada masyarakat. Kiasan dari sinar ini adalah menimbulkan penerangan. Penerangan menimbulkan ilmu dan akal, serta ilmu dan akal diharapkan membawa kebahagiaan bagi masyarakat dan bangsa. Yang terakhir adalah lingkaran, yaitu yang berarti kebahagiaan. Selanjutnya ada moto. Untuk moto Universitas Lambung Mangkurat ini adalah wajah sampai kaputing, yang berarti usaha sampai akhir. Moto ini merupakan semboyan yang pernah digedarangkan oleh Pangeran Antasari dalam perjuangannya melawan penjajah.
Selanjutnya ada bendera. Universitas Lambung Mangkurat memiliki panji berbentuk bendera yang di tengah-tengah bendera tersebut terdapat lambang Universitas Lambung Mangkurat dengan warna dasar kuning untuk tingkat universitas. Pembuat sekaligus penjahit panji Universitas Lambung Mangkurat dilakukan oleh Haji Aniah, istri dari salah satu pendiri ULM, yaitu Profesor Haji Abdul Rifai. Dikarenakan usia panji ini sudah cukup tua dan dinilai sangat bersejarah, maka akhirnya diabadikan di salah satu museum yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Museum Lambung Mangkurat di Kota Banjarbaru sebagai salah satu arsip daerah Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada 11 fakultas yang ada di Universitas Lambung Mangkurat ini. Yang pertama ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan yang ingin bertanya. Ke siapa nih? Ada yang ingin bertanya? Gabriel? Diam-diam aja tadi, nggak ada yang nanya nih. Atau Istiqomariah, atau Kak Rasmi, atau Kak Agnes, Pasha Mayolanda. Apakah ada yang bertanya? Oke, udah saya yang bertanya pertama dulu ya. Jadi Kak Halimah kan ini masuk di PENS nih. Iya, betul. Nah, kok nggak masuk kuliah yang di sini? Apa yang nama kuliahnya tadi? Sebelumnya itu karena beasiswa ya. Oh, Sebelumnya pernah ditawarin untuk kuliah di sini oleh kedua orang tua, tetapi karena faktor ekonomi, jikalau di universitas ini itu menggunakan biaya pribadi, sementara di PENS ini menggunakan beasiswa. Jadi tentunya kita akan lebih memilih yang beasiswa ya. Jadi maka dari itu saya memutuskan masuk ke PENS saja. gitu. Oke. Kasih. Oke, Baik. apakah ada yang lain lagi yang bertanya ke Kak Halimah? Kak Agnes? Oke, terima kasih Zara. Gini mah, semisalkan nih, kalau jadi masuk ke universitas impianmu, pengennya ngambil jurusan apa gitu? Pengennya itu masuk di jurusan arsitektur. Udah tahu lah ya. Asik tuh. Sekarang berarti kamu masuk arsitek ya, arsitektur ya? Iya, benar sekali. Berarti bisa kayak ngedesain gitu ya? Udah pernah desain bangunan belum, Mbak? Kamu tahu bangunan PENS itu? Saya yang Ya? desain. Maksudnya mendesain secara 3D-nya ya untuk dibuatkan di metaverse-nya itu saya sudah pernah. Tapi untuk membuat rumah yang belum jadi itu sepertinya belum. Tapi itu bagian dari progres. Bagus, Mbak. Semangat. Betul sekali. Terima kasih, Mbak Agnes. Ya, sama-sama, Teh. Oke, apakah ada lagi yang bertanya? Sepertinya nggak ada ya. Ya udah, kita lanjut lagi. Yang tadi Istiqomariah, pertanyaan dari Kak Rasmi, apakah udah bisa dijawab? Mungkin pertanyaan yang tadi itu nggak tahu benar atau salah ya. Soalnya cuma ini yang dia itu sharing desain dan pengembangan masyarakat dengan musuh Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta melaksanakan program visiting profesor dari College of Design National Yunlin University of Science and Technology Taiwan dengan tema International Design Forum. Delegasi dari Taiwan terdiri dari Prof. Wang Shui PDH, yaitu
Associate Prof. Peng Li Xun, PhD, dan Prof. Hasi Xu Jing, PhD. Mungkin itu jawabannya, nggak tahu benar atau salah ya. Soalnya cuma ini sih jawabannya, nggak ada lagi. Oke, makasih ya Isti. Nggak apa-apa kok. Iya, sama-sama. Ya udah. Oke, sepertinya semuanya udah presentasi ya tentang tema topik yaitu sekolah impian. Jadi saya akan tutup. Terima kasih untuk semuanya telah menghadiri Zoom meeting ini yang singkat. Dan terima kasih juga sudah ingin presentasi tentang tema sekolah impian. Dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.